Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qala," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang melawannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku terus menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan yang sunnah, ya. Allah menyatakan tidak ada amal yang lebih aku cintai daripada amal yang telah aku wajibkan. Kemudian hambaku terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya di antara amal-amal yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba itu adalah apabila hamba-hamba tersebut mengerjakan amalan-amalan sunnah, ya. Tentu setelah mengerjakan perintah-perintah Allah yang wajib, ya. Tidak ada yang lebih dicintai Allah daripada amalan yang wajib. Kalau yang wajib sudah ditunaikan, kemudian hamba ini ingin terus mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan sunnah, maka Allah akan mencintainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalkan, ya, seperti amalan salat, ya. Salat, ya. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, ya, ketahuilah bahwa selain salat fardu itu ada tiga macam salat. Salat sunnah, mustahab, dan tatawwu, ya. Jadi di luar salat yang wajib, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, itu ada salat sunnah, ada salat yang mustahab, dan tatawwu. Dan yang dimaksudkan oleh beliau dengan sunnah di sini adalah sesuatu yang diberitakan kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau senantiasa membiasakannya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membiasakan sholat sunnah ini. Seperti apa? Yaitu seperti sholat rawatib, ya. Sholat rawatib, ya, yaitu sholat yang mengiringi sholat wajib, qobliyah dan ba'diyah, ya. Kemudian sholat witir, itu Rasulullah SAW selalu mengerjakannya, ya. Sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat witir, ya. Termasuk juga yang dimaksud dengan sholat sunnah di sini adalah sholat duha. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahab, ya, yaitu apa-apa yang dikabarkan tentang keutamaannya, tetapi tidak ada riwayat yang menunjukkan tentang membiasakannya, ya. Jadi Rasulullah SAW mengerjakan, menjelaskan ada keutamaannya sholat itu, tetapi Rasulullah SAW tidak membiasakannya, artinya tidak selalu, ya. Tetapi itu adalah merupakan apa? Hal yang mustahab, yang disukai, ya. Seperti apa? Seperti sholat ketika keluar rumah atau ketika masuk ke dalam rumah, ya.
Ini termasuk sholat yang mustahab ya, karena seorang kalau keluar dari rumahnya, kemudian dia sebelum keluar rumah dia sholat 2 rakaat, itu akan menutup pintu-pintu keburukan yang akan menimpa dirinya. Begitu pula ketika kita masuk ke dalam rumah, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, itu akan menutup pintu-pintu keburukan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini sholat mustahab ya. Nah, begitu. Tapi Rasulullah SAW tidak selalu melakukan begitu ya. Kemudian ada lagi yaitu sholat tatawwu. Yang dimaksud dengan tatawwu di sini adalah yang selain dari itu tadi ya. Jadi yang tidak ada berita tentangnya, tetapi seorang hamba itu senang melaksanakannya ya. Jadi misalkan termasuk sholat tatawwu ini adalah sholat-sholat mutlak ya, sholat-sholat mutlak ya, yang dilakukan baik di siang hari ataupun di malam hari ya. Dan itu tidak ada batasnya. Kita kepingin sholat misalkan, ya sudah kita sholat di luar waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Dan ketiganya ini sunnah, kemudian mustahab dan tatawwu, ini kata Al-Ghazali, inilah yang disebut dengan nafilah. Sholat nawafil, nafilah, sholat-sholat tambahan di samping sholat-sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau kita bisa mengistilahkan sholat-sholat yang sunnah itu ada 2, yang muakkadah dan ghairu muakkadah ya. Sholat-sholat yang sangat ditekankan ya, yaitu seperti sholat qobliyah dan ba'diyah, itu sholat witir ya, sholat sunnah fajar dan sebagainya.